Halo pecinta tanaman aglonema atau yang biasa dipanggil tanaman rezeki, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pengen nanam rezeki atau aglonema tapi tidak punya media tanam, tidak punya tempat atau lahan untuk menanam. Jangan khawatir, kita bisa menanam tanaman rezeki dalam air. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. Caranya bagaimana? Ikutin terus video ini sampai selesai. Nanti akan saya kupas tuntas bagaimana cara menanam tanaman rezeki dalam air. Nah, seperti ini. Saya sudah melakukan beberapa eksperimen dan nanti kita lihat bagaimana cara-cara yang saya gunakan untuk menanam tanaman rezeki dalam air. Nah, seperti ini. Ini hasil rezeki yang sudah saya video juga di video sebelumnya. Saya menanam tanaman rezeki dalam air juga, dan saya potong bonggolnya karena sudah berakar banyak. Kemudian saya gunakan media air. Ini 3 minggu yang lalu saya potong. Terus kita lihat ternyata sudah tumbuh akarnya juga. Ini bisa kita lihat nih, ada akar baru yang tumbuh meskipun dia ditanam di dalam air. Nah, beberapa yang lain juga sudah keluar akarnya, bisa kita lihat juga kan, ada akar-akar baru yang tumbuh. Ini ada sudah 3. Ini sebelumnya saya sisakan 1 akar ya, karena dia di atas, jadi saya sisakan, bisa tumbuh lagi yang baru 3 akar baru. Nah, ini sudah cukup membuat dia bisa hidup di dalam air. Ini saya tempatkan di dalam ruangan. Nah, sedangkan yang ini akarnya rimbun banget, dari hasil bonggol sudah tumbuh tunasnya dan sudah tumbuh daunnya. Sedangkan yang ini dalam masa pertumbuhan juga sudah muncul 2 tunas dari bawah. Bisa kita lihat ada 2 tunas yang tumbuh. Nah, ini seperti ini. Lalu yang lain juga sudah mulai muncul mata tunasnya. Ini nanti dia akan tumbuh, ada tumbuh daunnya. Kok bisa ya tanaman rezeki dalam air bisa hidup dan bisa berkembang biak, akarnya tetap rimbun, bahkan dari akar-akarnya ini keluar cabang-cabang akar yang kecil gitu. Kita tahu kan, tanaman aglonema atau rezeki itu akarnya itu memecah itu, jadi dari akar utama dia kan muncul lagi akar-akar yang baru. Nah, seperti ini contohnya. Akarnya rimbun sekali seperti yang kita lihat. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau, bahkan yang potongan atas seperti yang kita lihat sudah muncul akarnya. Nah, ini bagaimana bisa seperti ini? Ramuan apa yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman rezeki dalam air? Oke, akan saya kupas ya, bagaimana caranya supaya tanaman rezeki ini bisa tumbuh di dalam air, bonggol-bonggolnya bisa tumbuh di dalam air tanpa media tanam sedikit pun, tanpa menggunakan tanah, sekam, ataupun pakis, kokopit, dan lain sebagainya. Ini bisa tumbuh subur. Saya sudah praktek lama dan sudah mempunyai beberapa tanaman rezeki dalam air yang saya tempatkan di dalam rumah. Jadi secara keindahan ya membuat lebih indah tanaman hias dalam rumah kita. Seperti biasa kita akan menggunakan ramuan. Yang pertama pupuk daun. Pupuk daun ini bisa mereknya berbagai macam ya, tapi intinya pupuk daun. Kalau saya pakai Gandasil D, kemudian
fungisida ini nanti untuk mengoles batang yang kita potong supaya enggak timbul jamur. Lalu vitamin andalan kita vitamin B1. Kemudian yang terakhir ada CPT, zat pengatur tumbuh. Ini untuk mempercepat pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas. Nah, yang perlu kita siapkan itu air sebanyak setengah ember. Ini setengah ember sedang ya. Nanti kita akan mencampur semua bahan pupuk daun, fungisida, vitamin dan CPT ke dalam ember. Nah, kita campurkan 1 sendok teh pupuk daun ke dalam larutan air, kemudian nanti juga fungisida 1 sendok teh, kemudian vitamin B1 secukupnya lah, beberapa tetes aja. Lalu CPT setutup dalam botolnya. Nah, ini kita ganti setiap 1 minggu sekali, atau ketika airnya nanti sudah berwarna bening kita harus menggantinya yang baru, karena kalau tidak tanaman tidak akan mempunyai makanan. Nah, jika sudah tercampur dengan merata, kita akan mengganti air yang sudah lama ya, ini sudah 1 minggu, kita akan menggantinya. Jadi cukup kita buang dulu, lalu kita tuangkan lagi seukuran sebelumnya. Biasanya seminggu sudah berubah warna dia udah jadi bening karena sudah diserap oleh semua akar-akar tanaman rezeki ini. Nah, sampai sebatas ini nanti kita simpan lagi, kita tempatkan di tempat yang teduh ya, jangan sampai terkena sinar matahari. Oke. Nah, sudah kita ganti semua seperti susu. Ini nanti kalau 1 minggu kemudian dia akan berubah jadi bening karena sari-sarinya diserap oleh akar tanaman. Oke, seperti itulah, karena prinsip dari media tanam adalah yang pertama dia merupakan fungsi fisik, yaitu bisa menopang pertumbuhan tanaman. Yang kedua fungsi kimia, yaitu pemenuhan unsur hara atau makanan untuk tanaman. Nah, jika unsur fisik bisa kita gantikan dengan air, ataupun kalau di ilmu kultur jaringan itu mereka menggunakan ada medianya tersendiri seperti agar gitu, dengan campuran vitamin yang dibutuhkan tanaman mampu membuat tanaman hidup. Nah, seperti halnya juga air ini mampu menopang karena berada di toples-toples dan gelas, dan unsur makanannya kita penuhin secara langsung ya, kita buatkan sendiri unsur makanannya. Nah, penggantian airnya nanti jika sudah bening itu kita ganti dengan yang baru, karena ini nanti akan berubah jadi bening seperti di awal tadi. Oke, sampai di situ dulu, sampai sini dulu pembahasan tanaman rezeki dalam air yang mungkin bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di rumah. Buat para pencinta tanaman hias, terutama rezeki yang
tidak memiliki lahan atau tidak mempunyai tanah atau media padat, bisa menggunakan media air dan bisa kita tempatkan di dalam rumah kita.